Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, untuk KM, tolong pimpin doa ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi tentang peranan wirausaha dalam perekonomian di Indonesia. Kalian tahu gak bakso gotan yang ada di Lewi Daun di daerah Garut? Kan itu emang lagi viral banget. Nah, bakso gotan tersebut merupakan salah satu wirausaha. Nah, kalian tahu gak apa itu wirausaha? Wirausaha itu menurut para ahli, menurut Peter Drucker, wirausaha merupakan penciptaan hal baru dan berbeda. Kemudian, menurut Zimmer menyatakan bahwa wirausaha yaitu bentuk kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Sementara, menurut Kashmir menyatakan bahwa kewirausahaan itu lebih rinci lagi kalau wirausaha merupakan jiwa pemberani yang mau mengambil resiko di berbagai kesempatan. Selain tadi pengertian, ada juga peran wirausaha bagi perekonomian Indonesia. Wirausaha memiliki 3 peranan dalam ekonomi Indonesia. Yang pertama, bisa membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, bisa meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, coba kalian bayangkan misalnya setiap tahun ada 10.000 wirausaha baru dan tiap wirausaha itu mempunyai 10 karyawan. Maka berapa lapangan pekerjaan baru yang tercipta? Kalian saja jadinya 100.000 lapangan pendapatan nasional. Coba kalian masih umpamakan dengan 10.000 wirausaha baru tadi ya. Kalau misalnya tiap wirausaha membayar pajak usaha, berapa pendapatan yang diterima negara? Wah, pastinya banyak dong. Peran wirausaha yang ketiga yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Mudahnya saja begini ya, kalau misalnya semakin banyak lapangan pekerjaan, maka jarak kesenjangan antara masyarakat akan sempit, jadi mengurangi juga angka pengangguran dan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada penyebab keberhasilan dalam berwirausaha. Bukan hanya ada keberhasilan, namun ada juga kegagalan, penyebab dari kegagalan berwirausaha. Tapi yang pertama kali Bu akan bahas yaitu tentang penyebab keberhasilan. Nah, untuk penyebab keberhasilan dalam berwirausaha, yang pertama, ada visi, misi, dan strategis yang jelas. Sebagai orang yang ingin berwirausaha, harus memiliki tujuan strategi yang jelas dalam melakukan usahanya. Contohnya, aplikasi ojek online seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya yang bermula dari keinginan pemilik usahanya untuk membuat transportasi yang bisa menembus kemacetan ibu kota. Tercetuslah ide untuk mengembangkan aplikasi ini. Yang kedua, melihat atau menciptakan peluang usaha. Masih ingat gak kalian dengan minuman es cappuccino cincau atau yang biasa disingkat dengan es capcin? Dulu sangat booming kan? Nah, pencetus usaha tersebut sangat pintar melihat peluang usaha dengan mengombinasikan antara cappuccino dengan cincau. Jadilah minuman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, untuk menciptakan peluang usaha itu, kita harus mencari ide-ide yang lebih kreatif agar para pelanggan tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya, pantang menyerah. Jangan pernah langsung untuk mengharapkan atau memperoleh keuntungan saat pertama kali mulai berwirausaha. Tentu saja, yang namanya usaha pasti mengalami untung dan rugi. Oleh karena itu, pantang menyerah merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh calon wirausahawan. Nah, selanjutnya mampu mengelola keuangan. Pisahkan antara pendapatan dari hasil berwirausaha dengan keuangan pribadi. Saat memilih untuk berwirausaha, kamu harus mampu mengelola keuangan. Harus ada pembagiannya nih, mana yang digunakan untuk membeli bahan baku, promosi, dan gaji karyawan. Dan pisahkan juga
uang hasil dari berwirausaha kan ada uang modal dan ada uang hasil atau uang bati lah kalau menurut kata orang Sunda mah. Sulit ya kelihatannya. Selanjutnya ada penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Hati-hati nih buat kalian para calon wirausaha yang mau membuka usaha atau mau jadi wirausaha gitulah ya. Tidak semua wirausaha dapat berhasil loh. Ada juga kegagalan yang dapat dialami. Oleh karena itu, kalian harus menghindari hal-hal berikut ini ya untuk calon para wirausaha. Yang pertama, tidak fokus dan tergesa-gesa. Akan sangat bahaya jika kalian tipe orang yang tergesa-gesa saat berwirausaha. Kenapa? Alasannya, wirausaha membutuhkan proses dan harus fokus dengan visi, misi, strategi awal kalian. Kalau kalian melakukannya dengan buru-buru dan ingin cepat mendapatkan hasil, justru nanti malah merugi, bukan malah untung. Kedua, pengelolaan keuangan yang buruk. Usaha yang bangkrut pasti memiliki sistem pengelolaan keuangan yang buruk. Mungkin karena korupsi atau dibelanjakan tanpa perhitungan yang matang. Keuangan dalam berwirausaha wajib dicatat ya, baik dalam pemasukan ataupun pengeluarannya agar terlihat real. 3. Putus asa saat mengalami kerugian. Baru menjalankan wirausaha dan mengalami rugi, lalu setelah itu tidak mau melanjutkan lagi usahanya. Nah, itu yang namanya berputus asa ya. Mudah menyerah dengan situasi dan tidak mau belajar dari kesalahan justru dapat menyebabkan kerugian. Kesalahan itu bukan untuk disesali ya, tapi untuk dijadikan pembelajaran kita ke depannya agar kita tidak melakukan kesalahan tersebut lagi ya. Selanjutnya, tidak memahami mengenai usaha yang dijalankan. Nah, tidak memahami mengenai usaha yang dijalankan juga itu merupakan penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Kembali lagi ke tujuan awal. Sebelum melakukan usaha, kalian harus sudah tahu nantinya bagaimana usaha ini akan berkembang. Apakah punya manfaat untuk orang banyak atau hanya menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri. Jadi kita harus memplan dulu sebelum memulai berwirausaha agar kedepannya wirausaha kita lancar, meskipun ya ada beberapa kendala lah gitu ya, karena untuk jadi wirausaha yang sukses itu pasti banyak cobaan dan lika-likunya seperti itu. Mungkin sekian penyampaian atau pemaparan materi dari Ibu untuk hari ini. Nah, Ibu ada tugas buat kalian bikin kelompok, bagi menjadi 6 kelompok saja. Tugasnya kalian lakukan praktek berwirausaha. Jadi kalian membuat produk sendiri dan produk itu dipasarkan baik dalam secara offline ataupun secara online, baik dari Shopee, Instagram, WA, dan lain sebagainya. Tugas ini dikumpulkan paling telat sebelum UAS ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay safe dan stay healthy ya. Bye bye.